Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kita di setiap Jumat sore, dan insyaallah di kesempatan ini kita akan memulai kitab yang baru, yaitu kitab dengan judul Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kitab ini ditulis oleh seorang alim di masa ini, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita memilih kitab ini karena tentunya perkara akidah, perkara tauhid itu merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat pokok untuk dikaji, untuk diketahui, untuk dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Karena akidah itu merupakan penentu seorang selamat atau tidak. Seorang akidahnya baik, lurus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka insyaallah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia ini akan selamat dari berbagai penyimpangan, dan di akhirat dia akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau akidah seorang itu buruk, rusak, maka ya di dunia ini akan mudah terombang-ambing dengan berbagai penyimpangan, dan di akhirat dia akan mendapatkan ancaman ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita melihat bagaimana para ulama kita sangat perhatian di dalam pembahasan terkait dengan masalah akidah. Selesai satu buku akidah, mereka buka lagi buku akidah berikutnya. Selesai ya dari salah satu kitab tauhid, mereka buka lagi kitab tauhid yang berikutnya. Ya, atau kitab itu yang diulang-ulang. Kitab tersebut yang diulang-ulang. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya waktu di Yaman beberapa bulan itu, kalau ada muhadharah umum, itu pasti pembahasannya hanya seputar akidah dan tauhid. Ya, jarang sekali kita mendengarkan pembahasannya yang umum. Ya, pasti pembahasannya adalah akidah, pembahasannya tauhid. Karena itu memang merupakan perkara yang sangat pokok, perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Nah, dan kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah ini adalah kitab yang sangat indah, di mana penulisnya membawakan dalam bentuk tanya jawab
Beliau membawakan pertanyaan kemudian dijawab oleh beliau dengan menyertakan dalil-dalilnya, dan dalilnya tidak panjang, ya, beliau tidak panjang lebar. Beliau hanya membawakan satu atau dua dalil untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, ya, dan itu adalah perkara yang selalu kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, insyaallah sebelum kita mengambil, ya, atau membaca kitab ini, kita akan sedikit melihat biografi penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah itu dilahirkan di kota Aleppo, ya, Suriah. Kota Aleppo, Suriah, di tahun 1344 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1925 Masehi, ya, 1925 Masehi, ya, atau tahun 1344 Hijriyah. Dan beliau ini termasuk ulama yang hafal Al-Quran sejak belia, sejak usia dini, ya. Ketika beliau berumur belasan tahun, ya, beliau sudah hafal Al-Quran. Dan memang demikian, ya, umumnya para ulama, mereka ada yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, sangat jarang lewat dari 20 tahun. Di usia belia mereka sudah hafal Al-Quran. Walaupun ada juga di kalangan mereka itu hafal Al-Qurannya di usia lebih dari 20 tahun. Tapi, ya, tidak kebanyakan ulama itu menghafal Al-Quran sejak kecil. Nah, tapi ada, ya, di antara mereka yang nanti 40 tahun, ya, bahkan 50 tahun baru mereka hafal Al-Quran. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala pernah ditanya, apakah memungkinkan seorang itu menghafal Al-Quran di usia 50 tahun? Kata beliau, iya, dan saya sendiri termasuk orang tersebut, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak boleh berputus asa. Saya sudah usia 40 tahun, apakah memungkinkan saya hafal Al-Quran? Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala itu, ya, belajar agama nanti di usia dewasa dan beliau hafal Al-Quran, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, seorang hendaknya tetap bersemangat, ya. Usia itu bukan faktor yang menyebabkan seorang tidak mampu, ya, walaupun memang, ya, sekali lagi kebanyakan mereka hafal Al-Qur'annya itu di usia muda. Nah, tapi usia 40 tahun ke atas tetap seorang itu bersemangat, ya, hafal Al-Qur'an dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan diberikan kemudahan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, beliau rahimahullahu taala itu dulunya menganut pemahaman tarekat, ya, tarekat Sufiyah. Karena itu ada kitab beliau judulnya, ya, Kuntu Naqsyabandiyah, ya, Kuntu Naqsyabandiyah. Saya dulu adalah penganut tarekat Naqsyabandiyah, ya, itu di awal-awal. Tapi setelah itu, ya, beliau mengenal dakwah salafiyah dan, ya, mempelajari manhaj salaf, kemudian, ya, kokoh di atas manhaj tersebut, ya, kokoh di atas manhaj tersebut. Dan beliau rahimahullahu ta'ala itu mempelajari banyak mata pelajaran, baik itu tentang Islam dan juga mata pelajaran umum, ya. Pelajaran Islam beliau mempelajari, ya, tafsir,
demikian juga hadis, ya, sejarah Islam, dan beliau mempelajari, ya, pelajaran umum seperti fisika, matematika, ya, bahkan beliau mempelajari bahasa selain bahasa Arab seperti bahasa Perancis, ya, beliau pelajari. Karena itu seorang, ya, tidak ada masalah dia pelajari bahasa asing, ya, kalau memang itu dibutuhkan, ya, tapi jangan dia tinggalkan bahasa Arab. Harus dia pelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan untuk pelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, ya, maka boleh dia pelajari bahasa tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi misalnya di masa sekarang, ya, memang bahasa Inggris adalah hal yang, ya, bisa dikatakan di mana-mana dijumpai, apalagi dia mau berdakwah di tempat-tempat yang di situ orang berbahasa Inggris, ya, maka boleh dia pelajari, tapi jangan fokusnya di situ lalu dia tinggalkan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tetap didahulukan, ya, itu prioritas utama, ya. Jangan belajar bahasa asing sementara bahasa Arab ditinggalkan. Tapi kalau orang ingin mempelajarinya, maka wallahu ta'ala alam, itu disebutkan oleh ulama bahwa hal tersebut boleh, ya. Pengarang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya, itu menguasai, kalau saya tidak salah, sekitar 12 bahasa, ya, sekitar 12 bahasa asing. Nah, karena memang beliau mengajar, ya, di Jamiah Universitas Islam Madinah, mengajar berbagai, ya, orang yang datang dari negara-negara yang bukan orang Arab. Nah, jadi beliau rahimahullah ta'ala dulunya menganut, ya, tarekat Naqsyabandiyah, ya. Kemudian beliau mengenal dakwah as-salaf, kokoh di atasnya, ya, dan mengajarkan hal tersebut atau dakwah tersebut. Dan beliau melakukan haji, beribadah haji atau umroh, kemudian bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau bertemu dengan Syekh bin Baz. Dari situlah Syekh bin Baz mengenal akidah beliau, manhaj beliau, sehingga Syekh bin Baz rahimahullah menunjuknya sebagai pengajar di Masjidil Haram di musim haji, ya, di musim haji. Dan itu tentunya tidak mudah dan tidak sembarang orang ditunjuk untuk mengajar di Masjidil Haram, apalagi yang menunjuknya sekelas, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian, ya, setelah selesai musim haji, Syekh bin Baz rahimahullah mengirim atau mengutus beliau ke Yordan untuk mengajar di sana, ya, untuk mengajar di sana, mengajar Al-Quran, mengajar hadis. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mekah dan mengajar di Darul Hadis, ya, dan tinggal di Mekah di rumah yang sederhana. Banyak pelajar, ya, atau mahasiswa dari Indonesia itu sering berkunjung ke rumah beliau rahimahullahu ta'ala, dan dikisahkan oleh sebagian orang yang berkunjung ke rumah beliau, ya, itu pasti mendapatkan hadiah, ya, pasti mendapatkan hadiah, apakah itu kitab atau yang lainnya. Dan memang demikianlah para ulama itu kalau dikunjungi luar biasa. Saya sendiri pernah berkunjung ke rumah Syekh Bamusa hafizahullah di Mekah. Itu kita pulang pasti dikasih hadiah, ya, dikasih tafsir, ya, atau yang lainnya. Dan demikianlah para ulama, ya, mereka memberi hadiah kepada orang-orang yang datang, ya, kepada mereka. Dan itu adalah hal yang patut untuk, ya, diteladani. Kita beliau banyak, ya, beliau termasuk ulama yang produktif, ya, menulis, ya. Di antara kitab beliau yang sering dikaji juga di, ya, daerah kita
banyak ustadz kita yang mengkajinya, adalah Minhaj, ya, Minhaj Firqatun Najiyah. Ya, ini kitab yang sangat bagus, dan mungkin insya Allah kita akan kaji di kesempatan-kesempatan yang akan datang, ya, yaitu jalan, ya, golongan orang yang selamat. Ya, ini kitab yang sangat bagus, Minhajul Firqatin Najiyah. Demikian juga, ya, kitabnya ada Kuntu Naqsyabandiyah. Ya, saya dulunya penganut tarekat Naqsyabandiyah. Nah, kemudian ada, ya, kitab beliau, ya, Kaifa Nurabbi Auladana. Ini juga kitab yang sangat bagus. Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, demikian juga ada Nidaun ila al-murabbiyin wal murabbiyat. Ini kitab ditujukan kepada para pendidik. Ya, ini juga alhamdulillah, ya, kami punya kitab-kitabnya. Ya, dan ini kitab yang sangat bagus. Ya, kitab yang sangat bagus, Kaifa Nurabbi Auladana. Demikian juga, ya, seruan, ya, kepada para pendidik laki-laki maupun perempuan. Dan termasuk salah satu kitabnya adalah kitab yang akan kita bahas ini, yaitu Khudh Aqidataka minal kitabi wasunnati sahihah, ya, dan sunnah as-sahihah. Baik, kita akan ngambil, ya, membaca dari muqaddimah. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi beliau meninggal di tahun 2010. Ya, tahun 2010. Tepatnya di 1 Zulqa'dah tahun 1300 berapa itu? 41 Hijriah, ya. Ya, 2010. Ya, 1 Zulqa'dah. Berapa Hijriahnya? Lupa. Iya. Sudah sekitar berapa tahun yang lalu meninggalnya? Ya. Sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Rahimahullahu 1300? Iya, 1431 Hijriah. Iya, 1431 Hijriah, terbalik. Nah, beliau rahimahullahu taala memulai dengan muqaddimah. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah, dan ini merupakan kebiasaan para ulama. Beliau atau mereka memulai dengan basmalah. Apa sebabnya? Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, pertama yaitu dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu seluruhnya diawali dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Nah, itu yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam, ya, surat menyurat beliau, ya, itu diawali dengan basmalah. Ketika beliau menulis surat kepada para raja, itu diawali dengan basmalah. Yang ketiga adalah lil isti'anah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah littabarruk, ya, littabarruk, untuk mendapatkan keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mengikuti jejak para as-salaf, karena mereka, ya, senantiasa memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Nah, ini 5 sebab. Pertama, mencontoh Al-Qur'an. Yang kedua, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, lil isti'anah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, ada yang keempat, litabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Dan yang kelima yaitu
untuk dalam rangka mengikuti jejak para as-salaf. Kata beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala pujian hanyalah milik Allah. Ya. Kami memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami dan juga kejelekan amalan-amalan kami. Ya. Jadi kita ini hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, karena kita tidak mampu melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Karena itu dalam sebuah zikir pagi sore kita ucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau sandarkan, serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya, dalam keterangan yang lain, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Ya, lalu ya aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Demikian juga kita selalu ya memohon ya ampunan kepada Allah. Ya, karena kita ini tidak pernah lepas dari segala dosa dan kesalahan. Demikian juga berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita. Karena jiwa kita itu ada ya hal yang buruk. Ada yang disebut dengan nafsul ammar bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya, dan juga berlindung kepada Allah dari kejelekan amalan. Ya, dari sini menunjukkan bahwasanya amalan itu ada dua. Ada amalan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas, dan ada amalan yang buruk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ya hal ini juga ya menunjukkan bahwasanya hidayah ya itu di tangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayah taufik wal ilham, ya, dan yang kedua ada hidayah al-irsyad wal bayan. Ya, jadi hidayah taufik itu semata di tangan Allah. Adapun hidayah dalam bentuk penjelasan, keterangan, petunjuk, itu ya diberikan juga oleh manusia, ya, para nabi, para rasul, para dai, ya. Makanya ada ayat di dalam Al-Qur'an mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maksudnya di situ adalah hidayah taufik. Tidak bisa memberi hidayah taufik kepada siapapun dari yang dicintai, termasuk paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dalam ayat yang lain dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka yang dimaksud di situ adalah hidayah al-bayan. Hidayah dalam bentuk keterangan, penjelasan, ya, dakwah, ya. Maka siapa yang diberi petunjuk oleh Allah berupa hidayah taufik, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Sampai para nabi dan rasul tidak bisa memberi petunjuk kepada keluarganya. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah ya kepada ya ayahnya. Ya, kenapa? Karena memang mereka ini adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu minta kepada Allah hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah.
Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, di kalimat ini terdapat dua hal yang harus kita pahami. Pertama, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba, maka beliau tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah, karena beliau adalah hamba. Kalau beliau tidak boleh disembah, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau adalah rasul, sehingga tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan karena beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di satu sisi tidak boleh kita gulu terhadap beliau, dan ini sudah berlalu pembahasan. Tidak boleh kita gulu terhadap beliau, tidak boleh berlebihan. Namun di sisi lain tidak boleh kita jafa atau meremehkan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, amma ba'd, ini disebut dengan faslul khitab. Disebut dengan faslul khitab, yaitu kalimat yang didatangkan untuk berpindah dari satu ucapan kepada ucapan yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat ini pertama kali diberikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, kata beliau, amma ba'd, fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidah. Amma ba'd, maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting di dalam masalah akidah. Nah, dari sini sudah tergambarkan bahwasanya yang akan kita bahas adalah bentuk pertanyaan dan jawaban. Dan pertanyaannya adalah perkara-perkara yang sangat penting terkait dengan kehidupan seorang muslim. Ujiba 'alaiha ma dzikrid dalili minal Qur'ani wal hadits liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini saya jawab, disertai dengan penyebutan dalil dari Al-Quran dan hadis, agar orang yang membacanya itu merasa tenang terhadap kesahihan jawaban, terhadap kebenaran jawabannya. Jadi beliau membawakan pertanyaan, kemudian beliau bawakan dalilnya. Dan itulah kita, selalu menyertakan dalil. Makanya jangan bosan kalau ditanya mana dalilnya. Tidak boleh seorang itu kalau ditanya mana dalilnya lalu dia marah-marah. Wah, ini kamu tanya terus dalil. Memang seperti itu kita beragama, didasari dengan dalil, berakidah didasari dengan dalil. Apalagi perkara akidah, itu perkara yang sangat butuh terhadap dalil. Perkara-perkara gaib tidak boleh kita berbicara, tidak boleh seorang berbicara tanpa dalil. Terkait dengan surga, neraka, terkait dengan alam kubur, terkait dengan perkara-perkara yang gaib, tidak boleh berbicara tanpa dalil. Dan terkait dengan masalah agama secara umum. Nah, jadi beliau katakan, saya jawab disertai dengan penyebutan dalil dari Al-Quran dan hadis, supaya orang yang membacanya itu merasa tenang akan kebenaran jawabannya. Lianna aqidat at-tauhid asasu sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Ini beliau sebutkan, karena akidah karena akidah tauhid itu merupakan asas, fondasi kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau mau mendapatkan kebahagiaan, itu dengan memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid. Jadi, kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta, tingginya pangkat dan jabatan. Banyak orang yang banyak hartanya, tinggi pangkat dan jabatannya, tapi tiap hari tidak merasa tenang. Kenapa? Tidak ada agama.
Adapun orang yang bagus agamanya, baik akidahnya, baik tauhidnya, ya, maka dia akan merasa tenang di dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya. Walaupun mungkin dari sisi dunia tidak memiliki apa-apa. Ya, karena memang ya ketenangan itu didapatkan dengan agama, dengan tauhid, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu as'alu ay yanfa'a bihal muslimina wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Dan ya, Allah lah yang aku minta, aku memohon kepadanya agar ya tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibnu Jamil Zainu. Nah, sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekadar motivasi saja ya bagi kita para penuntut ilmu. Itu hendaknya kita juga selain menghadiri pelajaran ya, kita juga hendaknya bersemangat untuk mencatat pelajaran-pelajaran sehingga ya pelajaran-pelajaran itu kita catat dengan baik lalu kita share kepada orang-orang yang ya ada di sekitar kita, dan itu insya Allah akan bermanfaat. Walaupun tentunya sebelum kita share itu hendaknya kita perlihatkan dulu kepada orang yang kepada ustadz atau ustazah yang mengajar kita, apakah ini layak untuk saya share atau tidak. Ya. Nah, dan demikianlah para ulama kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Selain mereka mengajar, mereka juga rajin menulis, dan banyak juga di kalangan mereka itu murid-muridnya yang menulis, kemudian diperlihatkan kepada gurunya, kemudian setelah gurunya menyetujui itu dibagi ya, disebarkan. Apalagi di masa sekarang sangat ya banyak fasilitas, sangat banyak sarana ya, kita ya tulis ya, kemudian dibagi dalam bentuk PDF. Itu luar biasa, sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya mungkin mereka tidak hadir kajian ya, apalagi di daerah-daerah, di kampung-kampung, tapi karena mendapatkan tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang dengan itu bisa mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ini perkara yang sangat bagus ya. Ahlul bidah itu sangat bersemangat di dalam menyebarkan tulisan-tulisan mereka. Ya, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka melalui tulisan. Lalu kenapa kita Ahlus Sunnah kurang bersemangat di dalam menyebarkan ya faedah-faedah atau tulisan-tulisan yang tentunya jauh lebih bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama ya. Jadi ya di dalam kitab ini ada 11 pembahasan ya, ada 11 pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama atau ya poin yang pertama adalah haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Ya, hak Allah terhadap hambanya. Lalu beliau mendatangkan pertanyaan, limada khalaqanallah? Ya. Mengapa atau untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ini pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Sehingga dengan hal tersebut dia bisa membedakan, oh ternyata ya manusia itu diciptakan tidak sama dengan hewan. Ya, tidak sama dengan ya makhluk yang lainnya, binatang dan selainnya yang hanya sekadar makan dan minum. Ya.
hanya sekadar makan, minum, tidur, ya. Setelah itu ya dia bersenang-senang dengan ya semaunya. Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi fasilitas kepada kita untuk dimanfaatkan untuk meraih tujuan tersebut. Limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa tujuannya? Jawabannya kata beliau, khalaqana liya'buduhu atau lina'buduhu. Ya, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya. Ya. Dan kita tidak menyekutukannya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak orang tidak paham tentang masalah ini. Ya. Ada orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari hakikat penciptaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya. Ya. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah itu berupa malaikat, nabi, rasul, ya. Apalagi hanya benda-benda mati. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala fi surati Dzariyat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ini sedikit ya mungkin ya hadirin hadirat yang hadir di pengajian tuh belajar juga bahasa Arab. Nah, di mana yang menunjukkan di sini supaya dia beribadah kepadaku? Mana yang menunjukkan kepadaku? Ya. Ini asalnya liya'budun adalah liya'buduni. Ada ya-nya terakhir. Ya. Makanya nunnya di situ ya bukan nun ya jamak yang menunjukkan menunjukkan pengganti tanwin ya, bukan yang menunjukkan af'alul khamsah, bukan ya, tapi nunnya di sini adalah nun wiqayah ya, nun wiqayah yang menunjukkan ada ya terakhir ya, cuma dihapus. Kenapa diketahui ya bahwasanya nun di sini adalah nun wiqayah? Karena dia berkasrah bukan fathah ya. Jadi liya'buduni asalnya gitu ya. Makanya dikatakan supaya beribadah kepadaku. Ya. Supaya beribadah kepadaku. Jadi mereka atau aku tidak menciptakan jin dan manusia ya kecuali supaya beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun di sini kata para ulama tafsir adalah liwahidun, supaya mentauhidkan aku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekadar beribadah. Karena manusia itu terbagi tiga dalam masalah ibadah. Ya, terbagi tiga. Pertama, ada yang enggan, tidak mau beribadah, menyombongkan diri. Yang kedua, ada yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini musyrik. Dan yang ketiga, ada yang hanya beribadah semata kepada Allah. Ini tiga golongan manusia dalam masalah ibadah. Ya, satu, tidak beribadah. Ya. Dua, beribadah kepada Allah tapi ibadahnya dicampur adukkan dengan kesyirikan. Ya, beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga yaitu orang yang hanya beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muwahhid. Ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'alal ibad
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, muttafaqun alaih. Ya, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya. Ya, itu hak Allah. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Allah yang mencipta kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ya. Maka semua itu konsekuensinya ibadah itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mahiyal ibadah. Terus apa itu ibadah? Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Terus apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Nah, jawabannya al-ibadatu, kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwali wal af'al. Nah, ini definisi ibadah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ibadah adalah satu nama yang ya mengumpulkan ya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, apakah itu ucapan atau perbuatan, maka itu adalah ibadah. Apa ukurannya? Ya, hal itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Satu, kalau Allah memerintahkannya. Ya, Nabi SAW menganjurkannya. Itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nazar. Nazar itu asalnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandang haram nazar. Ya. Tapi kalau seorang itu sudah terlanjur bernazar, maka wajib dia tunaikan kalau dia adalah nazar ketaatan. Ya. Kalau nazar ketaatan wajib dia tunaikan. Dan ketika dia tunaikan, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazarnya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Ya, nazar itu adalah ibadah. Ya. Nah, walaupun sekali lagi hukum asalnya ya adalah makruh. Ya, makruh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ya la yakhruju atau innama yastakhriju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Ya, pelit di dalam ibadah. Ya, kalau saya lulus saya puasa. Jadi kalau tidak lulus ya tidak puasa, pelit. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah berupa ucapan maupun ya perbuatan. Kad-du'ai was-salati wadz-dzabhi wa ghairiha. Seperti doa, salat, menyembelih dan selainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk itu ada dua maknanya. Ya, nusuk. Ya. Bisa bermakna sembelihan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa bermakna seluruh ibadah termasuk sembelihan. Ya, itu makna nusuk. Ya. Nah, jadi katakanlah sungguhnya salatku, ya, sembelihanku atau ibadahku, kan? Makanya biasa diartikan itu wa nusuki, ibadahku. Ya, biasa juga diartikan sembelihanku, dan itu dua-duanya benar. Ya, karena memang nusuk bisa diartikan sembelihan dan bisa juga diartikan ya seluruh ibadah. Ya, termasuk sembelihan.
Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, banyak orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah membaca kalimat ini. Ya, membaca kalimat ini karena ini juga potongan di dalam doa istiftah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi setelah dia baca ya doa ini ya atau kalimat ini, ternyata dia melakukan kesyirikan. Dia batalkan bacaan. Ya, dia baca doa ini atau kalimat ini di dalam salatnya. Setelah itu dia melempar sesajian ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Ya. Nah, dia kasih buaya ya atau macam-macam. Ya. Ini juga jamaah ini melihat kesyirikan itu sangat merusak akal. Ya, sangat merusak akal. Nah, itu orang bersaudara dengan buaya masuk akal tidak? Tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Ya. Tapi demikianlah kesyirikan merusak akal. Ya, merusak akal. Dia bilang ini saudaraku, ini nenekku, kakekku, ya. Nah, merusak akal. Ya. Jadi nusuki dzabahi lil hayawanat. Kata beliau nusuk, ya, makna nusuk di sini beliau sebutkan adalah sembelihanku untuk hewan-hewan. Ya, maksudnya sembelihan kurban. Ya, ini seluruhnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyembelih hanya menyebut bismillah. Ya. Di menyembelih itu mudah. Ya. Sembelih dengan menyebut bismillah. Sudah. Sembelih. Ya. Atau tambahkan Allahu akbar. Ya. Bismillah, Allahu akbar. Tapi kalau orang mengatakan bismillah itu sudah cukup. Nah, ya. Tambahkan Allahu Akbar, maka itu lebih sempurna. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, ya, daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Nah, menunjukkan bahwasanya ya ibadah yang wajib itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim juga harus berhati-hati dari tipu daya iblis. Ya. Apa tipu daya iblis? Di antaranya mengajak seorang itu mengerjakan hal yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Itu di antara tipu daya iblis. Ya. Mengerjakan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Contoh, ya, salat malam itu adalah ibadah yang sangat utama. Tapi kalau salat malam sampai jam 3 misalnya, sampai jam 4, setelah itu tidur, tidak salat subuh, ya, nah berarti itu bahaya. Ya, itu bisa jadi tipu daya syaitan. Ya, kenapa? Karena salat subuh wajib. Ya. Dan perkara yang wajib itu adalah perkara yang ya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit tambahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tambahan penjelasan ya. Bahwasanya ibadah itu disebutkan oleh para ulama ada 5 bentuknya. Dan ini disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Ya.
Beliau menyebutkan 4 dan sebagian ulama menambahkan 5. Ya. Yang pertama, ya, ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, ibadah hati. Ya. Atau dengan istilah yang lain, ibadatun i'tiqadiyah, ibadah dalam bentuk keyakinan, ibadah hati. Seperti meyakini Allah yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Itu namanya ibadatun qalbiyah. Yang kedua, ada yang disebut dengan ibadatun lafziyah, ibadah lafaz yang dilakukan oleh lisan. Ya, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ibadah lafziyah. Ya, baca Al-Qur'an, berzikir, itu ibadah lafziyah. Ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ibadatun maliyah, ibadah harta. Ya. Seperti mengeluarkan zakat, memberi nafkah pada orang yang ada di bawah tanggungan kita, bersedekah. Ya. Ini ibadatun ya maliyah. Yang keempat, ada yang disebut dengan ibadatun badaniyah. Ya, ibadatun badaniyah, ibadah badan. Seperti ruku, sujud, sa'i. Ya, makanya tidak boleh seorang itu ruku kepada selain Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah. Karena itu ibadah badaniyah. Sa'i, tawaf. Ya. Makanya tidak boleh seorang itu tawaf, ya, kecuali hanya di Ka'bah. Ya, haji hanya di kota Mekah. Ya. Nah, tidak boleh, haram haji di bawah karai. Ya, tempat-tempat yang lain. Nah, haji itu sahnya hanya di kota Mekah. Ya. Sahnya hanya di kota Mekah. Dan yang kelima, ada yang disebut dengan ibadatun tarkiyah, ibadah dalam bentuk meninggalkan. Ya, ibadah dalam bentuk meninggalkan. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena Allah, maka dia akan diberi pahala. Ya, dia akan diberi pahala. Ya, ada khamar misalnya di depannya. Ya, dia tinggalkan karena Allah, itu akan diberi pahala. Ya, judol, ya, diajak main judol, ya, judi online atau judi offline. Ada judi offline, ya, judi offline. Ya, diajak, saya tidak mau. Ya, itu dosa, haram, judi. Ya. Tidak ada orang kaya karena judi. Ya, tidak ada. Yang ada bangkrut. Nah, tambah lagi dosanya sangat besar. Dia tinggalkan itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang bisa diangkat derajatnya. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebabnya adalah meninggalkan sesuatu, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya seorang, ya, meninggalkan. Bahkan disebutkan dalam keterangan bahwasanya man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Tinggalkan, ya, pekerjaan yang haram, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, ini kaidah diambil dari hadis. Ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, alhamdulillah banyak orang yang meninggalkan menjual rokok, ya, diganti dengan yang lebih baik. Ya,
Karena memang bukan cuma dari situ rezeki itu luas. Nanti apa yang dijual Ustaz kalau ditinggalkan ini? Nah ini ya banyak hal yang bisa dijual. Ya, tinggalkan. Ya, hal itu. Ya, demikian juga yang lainnya, riba, tinggalkan. Ya. Nah, maka itu akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya terkait dengan ya makna ibadah. Kemudian insyaallah nanti akan ada pembahasan bagaimana kita beribadah. Ya. Bagaimana kita di dalam beribadah? Apakah hanya asal beribadah kepada Allah? Ternyata tidak. Ya, di sana ada petunjuk ya dari syariat kita. Nah, insyaallah mungkin kita ambil di pertemuan yang akan datang dan juga pembahasan ya anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Jenis-jenis tauhid dan juga faidahnya. Nah, baik sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Baik, kalau tidak ada, ya saya sebelum kita tutup, saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah masuk 12 Syawal. Nanti hampir pertengahan Syawal. Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang selesai puasa Syawalnya. Mungkin ada yang sedang berjalan. Mungkin juga ada yang belum. Nah, ini yang belum ya kita ya ingatkan supaya bisa dimulai ya. Kenapa? Karena puasa Syawal itu puasa yang sangat agung. Ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu bulan Syawal sangat cepat berlalunya. Sebagaimana ya bulan Ramadan sangat cepat berlalu. Maka hendaknya kita bersegera untuk mengerjakan sunnah yang sangat agung ini sehingga insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah berpuasa selama setahun. Salah satu hikmah puasa Syawal yaitu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat pengampunan dosa. Ya, kata Ibnu Rajab rahimahullah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada pengampunan dosa. Karena dosa diampuni, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, kita kerjakan ya puasa. Sebagaimana Nabi SAW diampuni dosa-dosanya, dan bersamaan dengan itu beliau salat malam sampai bengkak kakinya. Dan ketika beliau ditanya, kenapa engkau lakukan wahai Rasulullah? Kata beliau, afala akuna abadan syakura. Tidakkah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyukuran itu ya dilakukan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita semua untuk menjalankan ibadah yang sangat agung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu yakum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi